dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di ruangan ibadah di tempat ini, maupun jemaat terkasih yang ada di rumah masing-masing. Kita yang beriman, kita yang percaya kepada Kristus, percaya bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Tetapi hari Minggu adalah hari pertama di mana kita bersama-sama beribadah. Kita bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan kita untuk menyembah Tuhan. Ibadah hari Minggu tidak didesain untuk ibadah individual, tapi ibadah bersama. Sebab itu saya mendorong setiap kepala keluarga mengajak setiap anggota keluarganya beribadah bersama. Bukankah indah jika kita beribadah bersama dengan keluarga kita? Mari dimanapun kita berada, kita datang dengan kesungguhan, dengan hati, sehingga ibadah kita menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Selamat memasuki hadirat Tuhan di dalam penyembahan. Dengarkanlah panggilan beribadah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Sang Pencipta Maha Kuasa, puji Tuhan Dia penebusku yang berdosa. Mari kita
hatimu, dan jadilah kehendaknya. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, Dia kawanmu penuh kasih. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembahnya. Amin samin, puji senap umatnya, dengan senang menyembahnya. Amin amin, puji senap umatnya, dengan senang menyembahnya. Mari jemaat sekalian, kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang menaruh harapannya pada Tuhan Allahnya, sebab Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Engkaulah Allah yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Engkaulah Tuhan yang membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan yang membuka mata orang-orang buta, Tuhan yang menegakkan orang yang tertunduk. Engkaulah Tuhan yang mengasihi orang-orang benar. Engkaulah Tuhan yang menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Engkaulah Tuhan sebagai Raja untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, mujizat terbesar yang Tuhan Yesus Kristus telah lakukan bukanlah menyembuhkan penyakit kusta, menghardik setan-setan, atau bahkan membangkitkan orang mati. Mujizat terbesar adalah ketika Yesus Kristus mencelikakan hati orang berdosa seperti aku dan kau, untuk dapat kembali kepada relasi yang benar dan kudus kepada Allah Bapa. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup bagimu. Hidup bagimu serahkan.
untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Hidup bagimu semua milikku, segenap hati muliakanmu. Ku rela tanggung segala derita, Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Ayat 4. Hidup bagimu sepanjang hidupku, senyum wajahmu domba yang sesat, bawa mereka ke pelukanmu. Oh Yesus Tuhanku, ku serahkan diriku, kau rela disalibkan untuk menebusku. Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu.
Marilah jemaat sekalian kita mengarahkan hati dan pandangan kita untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian firman hidup. Firman kali semasa, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, mulia, ajaib firman hidup yang menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Ajaib firman hidup, Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman ajaib, firman ajaib, firman yang firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup, yang menghidupkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya oleh pertolongan Allah Roh Kudus yang membuka hati kami dengan segala kedegilannya. Tuhan, kasihani kami orang berdosa. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Mazmur 146. Saudara-saudara, Mazmur ini diberi judul oleh LAI, Hanya Allah Satu-Satunya Penolong. Saya ingin mengajak jemaat yang hadir di sini maupun yang di rumah untuk membaca bersama dan kita berbalasan. Saya ayat bagian yang menjorok ke dalam, jemaat yang ke depan. Saya akan mulai dahulu dengan ayat yang pertama. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Yang pengharapannya pada Tuhan Allah. Laut dan segala isinya. Yang menegakkan keadilan untuk orang yang keras, semua orang yang keras. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Anak yatim dan janda ditegakkan dengan baik. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 146 adalah salah satu dari 5 mazmur terakhir yang dibuka dan ditutup dengan pujian haleluya. Jadi kalau saudara perhatikan, mulai dari Mazmur 146, 147, 148, 149, dan 150, semuanya ditutup, dibuka dan ditutup dengan pujian haleluya. Maka disebut sebagai Mazmur haleluya. Saudara, Mazmur haleluya ini menjadi penutup, begitu ya. 5 Mazmur haleluya ini menjadi penutup daripada kitab Mazmur. Nah, patut kita perhatikan kalau begitu isi daripada kelima kitab penutup ini, karena kelima kitab penutup ini menutup dengan mengajak semua memuji Tuhan. Haleluya itu maksudnya dalam bahasa Yunani, biarlah semua memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, ya. Pujilah Allah, begitu ya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, hanya LAI memberikan judul hanya Allah satu-satunya untuk Mazmur 146 ini, hanya Allah satu-satunya penolong. Tema hari ini diberi judul diciptakan untuk memuliakan Tuhan selagi kita hidup. Itu terambil dari ayat 2 sebenarnya ya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Hari ini ada 2 hal saja yang ingin saya sampaikan dari Mazmur 146 ini. Pertama adalah masalah struktur, ya saudara yang membuka Alkitabnya perhatikan ya. Kedua adalah masalah isi atau pesan dari Mazmur 146 ini. Struktur. Saudara, ibarat satu sandwich di mana atasnya roti dan bawahnya roti, lalu tengah-tengahnya isi, ya, hamburger atau roti, atas roti, ya, hamburger sandwich, ya. Atas roti, bawah roti, tengah isi. Ya, saya ingin mengajak jemaat sekalian melihat struktur dari Mazmur 146 ini sebagai sebuah sandwich, ya, sandwich. Ingat roti berpasangan dengan roti. Tengah-tengahnya adalah isinya. Haleluya di awal itu berpasangan dengan haleluya di pasal akhir, di akhir. Pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada, itu berpasangan dengan Tuhan itu Raja. Untuk selamanya-lamanya Allahmu ya Sion turun-temurun. Ayat 1b sampai 2 itu berpasangan dengan ayat 10. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Itu berpasangan dengan, silakan saudara mengikuti di rumah maupun di sini ya, dicatat boleh. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Itu ayat 3 sampai 4 berpasangan dengan 6 sampai 9. Nah, saudara-saudara, tinggal satu ayat. Ayat apa?
Saya sudah memasangkan. Jadi tinggal satu ayat. Ayat apa itu? Yang tengahnya dan hanya satu ayat adalah ayat kelima. Mazmur 146 ayat kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Itu adalah tengahnya. Kedua pesan. Saudara, dari pasangan pertama 1b ayat 2 dan 10, pemazmur mengajak jiwanya sendiri. Pemazmur mengajak jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Dan memang seluruh mazmur haleluya 146 sampai 150 ada sebuah ajakan untuk memuji Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal. Pemazmur di 146 ini berkata kepada dirinya sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Lalu pemazmur menyatakan komitmennya, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini sebuah awal yang baik pada bulan Oktober ini ya. Sebuah awal yang baik, kita bangun pagi-pagi, mendorong diri kita sendiri ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, itu sesuatu yang baik. Setiap kita bangun tengah malam pun kita selalu mendorong hati kita, pujilah Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, mazmurkanlah Dia, besarkanlah Dia. Setiap awal minggu, ini adalah awal minggu ya. Sebab hari Sabat itu terakhir sebenarnya. Sabtu ya. Jadi ini adalah awal minggu. Setiap minggu itu dimulai bukan Senin tapi Minggu. Minggu. Senin, Sunday ya, Sunday. Jadi setiap minggu itu dimulai bukan Senin tapi Minggu. Setiap awal minggu kita katakan pada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Setiap awal bulan, setiap awal tahun kita ajak jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Lalu respon bersambut. Komitmen dinyatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Itulah haleluya. Mengapa jiwaku patut memuliakan Tuhan? Karena pasangannya, karena Tuhan itu raja. Tidak ada raja seperti Dia. Tidak ada raja yang dimuliakan di dunia ini, ya. Yang tidak dimuliakan maksudnya, ya. Tidak ada raja yang tidak dimuliakan di dunia ini. Semua raja di dunia ini dimuliakan, tidak ada. Oleh karena itu alasannya adalah karena Tuhan itu raja. Bahkan lebih dahsyat lagi. Apalagi Tuhan itu adalah raja untuk selama-lamanya. Rajamu hai Sion turun temurun. Dari dulu sampai sekarang. Tidak berganti. Itulah alasannya, muliakanlah raja kita, bermazmurlah baginya. Dari pasangan yang kedua, ayat 3 sampai 4, pasangan dengan 6 sampai 9. Ini adalah sebuah kontras. Sebuah kontras. Kontras antara betapa fananya manusia dan betapa perkasanya Tuhan. Janganlah percaya atau bersandar kepada para bangsawan. Mereka itu manusia saja. Semua anak-anak manusia, saudara-saudara, betapa hebatnya mereka. Tidak dapat memberikan keselamatan. Tidak dapat. Ketika nyawa melayang, waktu hidup selesai, dia kembali ke tanah. Bahkan kembali kepada abu. Ini kita semua giliran nanti, saudara. Kembali kepada abu, dibuang ke laut. Ya kalau ada mau buang ke laut. Pada hari itu, lenyap semua maksud-maksud serta keinginan-keinginannya yang besar dan mulia sekalipun. Jangan bersandar kepada manusia yang fana, tidak berdaya, betapapun mereka terlihat perkasa. Sebenarnya sejarah sudah membuktikan, tapi kok kita nggak belajar begitu ya.
Siapa yang begitu hebat memerintah 32 tahun? Lewat juga, saudara. Waktu geser juga. Jangan bersandar kepada manusia yang fanatik, yang tidak berdaya, betapapun mereka terlihat perkasa. 6 ayat 9 memberikan kontras. Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi, serta segala isinya. Wah, bahkan ia tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan bukan hanya maha kuasa, dia juga setia. Bukan saja setia untuk sementara, tetapi setia untuk selama-lamanya. Melebihi hidup saudara dan saya sendiri. Inilah perbuatan yang gagah perkasa. Inilah perbuatan yang gagah perkasa. Dia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, memberi roti untuk kepada mereka makan, untuk mereka yang lapar. Tuhan membebaskan mereka yang terkurung, mencelikan mata orang buta. Itu semua perbuatan Tuhan Yesus. Menegakkan mereka yang tertunduk, terhina. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan memperhatikan mereka. Ia menjaga anak yatim, janda serta orang asing. Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan menghukum orang fasik. Ia melakukan semuanya itu dalam kesetiaannya untuk selama-lamanya. Betapa berbedanya dengan manusia-manusia kaya, jumawa, tetapi fana. Ayat 5, saudara-saudara. Ayat 5 adalah tengahnya, adalah isinya. Seluruh penjelasan dalam kontras mengerucut pada deklarasi di ayat 5. Jadi pesan pasangan 1, 2, dan 10, 3, 4, 6, 9 itu mengerucut di tengahnya itu. Ayat 5 itu. Saya senang dengan angka 5. Soalnya nomor rumah saya Pejambon 5, nomor 5. Keluarganya 5 isinya. Jadi semua 5, saudara. Saya senang dengan angka 5. Ya. Mazmur 146, ketemu juga angka 5. Bagus banget ini ayat begitu kan. Kan yang pilih Bu Megi. Ya kan? Berbahagialah orang. Berbahagialah orang apa? Bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar, bukan orang yang berkuasa. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah. Yakub sebagai penolong. Yang harapannya adalah pada Tuhan Allahnya, bukan pada manusia. Apa yang kita banggakan, saudara? Gedung yang besar, rumah yang besar, jabatan yang tinggi, semua akan lewat. Cuma kita mungkin gak alamin. Karena itu semua penjelasan kontras itu, jangan bersandar pada manusia yang fana. Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Semua penjelasan kontras itu mengerucut kepada ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya adalah pada Tuhan Allahnya, bukan pada manusia. Pada hari ini saudara-saudara, kita menyambut perjamuan kudus dari Tuhan. Kita baiklah memeriksa hati kita. Apakah kita di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh pekerjaan kita, benar-benar berharap dan bersandar sepenuh hati pada Tuhan Yesus Kristus. Hanya darahnya yang menyucikan dosa-dosa kita. Hanya kematiannya yang menebus kesalahan kita. Dan hanya kebangkitannya yang dapat memberi harapan hidup, harapan baru dalam hidup kita. Hanya Yesus Kristus, Tuhan, batu karang kita yang teguh. Hanya Dia. Sayang sekali saudara-saudara kalau kita selama hidup ini ternyata hanya memakai Tuhan untuk mencapai ambisi kita. Ya, itu sayang sekali. Sayang sekali. Tapi orang-orang yang benar, saudara-saudara, adalah orang-orang yang betul-betul menundukkan dirinya
dan bersandar kepada Tuhannya. Itu beda sekali. Saudara, waktu mempersiapkan ini, saya mengingat lagu ini. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku. Engkau tidak tergerak di gelora pun tegak. Tuhan Yesusku seru, tolong, tolong anakmu. Tuhan, Engkau batu karang. Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Sebelum gunung-gunung diperanakan, Tuhan itu ada. Jangan berharap pada manusia. Berbahagialah dia yang harapannya adalah pada Tuhan Allahnya, yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Meski aku bekerja, tahan sampai berlelah, tidak cukup kuatku, hanya oleh sayangmu. Oleh darah-Mu kudus, dapat aku ditebus. Saudara-saudara, menghadapi perjamuan kudus ini, dan hari ini adalah perjamuan kudus sedunia. Hari ini juga adalah hari penginjilan sedunia, saudara, sedunia, hari ini. Di dalam perjamuan kudus Tuhan ini, baiklah kita memeriksa hati kita, apakah kita benar-benar dalam hidup kita ini bersandar, berharap sepenuh hati pada Tuhan kita, batu karang yang teguh itu. Sebab hanya darahnya yang menyucikan dosa-dosa saya, hanya kematiannya yang menebus kesalahan saya, dan hanya kebangkitannya yang dapat memberi harapan baru dalam hidup saya yang akan binasa ini. Dan yang pasti binasa. Berbahagialah mereka yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya yang mati dan bangkit bagi mereka. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Yang terbiasa dalam bahasa Mandarin, boleh dalam bahasa Mandarin ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang telah Tuhan, yang akan berbeda Roh Kudus, pada yang akan namanya, yang berkata bahwa pemerintahan Allah itu satu, saya akan menjadi dulu dalam kerajaan Allah. Kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Berbahagialah mereka yang harapannya adalah pada Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi berbahagialah, diberkatilah orang yang harapannya adalah pada Tuhan. Mari kita mengungkapkan harapan kita memasuki perjamuan kudus. Kita menyanyikan lagu Di Golgota Darah Kristus Tumpah.
Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, pada hari ini juga akan ada penerimaan anggota baru. Saya mewakili Gembala Sidang untuk menyambut Saudara Saudara Dina Trisnawati. Silakan maju. Di sini ada tertulis janji keanggotaan GPMRI Kelapa Gading. Setelah berdoa dan memahami visi dan misi GPMRI Kelapa Gading, saya memutuskan untuk menjadi anggota GPMRI Kelapa Gading. Untuk itu saya berjanji kepada Allah Tritunggal dan kepada para gembala serta anggota GPMRI KGP yang lainnya untuk melakukan hal berikut. 1. Saya akan melindungi kesatuan gereja saya dengan sikap mengasihi anggota yang lain, dengan menolak untuk bergunjing, dengan menuruti para pemimpin. Yang kedua, saya akan ikut memikul tanggung jawab gereja saya dengan berdoa bagi pertumbuhannya, dengan mengundang orang-orang yang tidak bergereja untuk hadir, dengan menyambut hangat orang-orang yang berkunjung. Ketiga, saya akan melayani di gereja saya dengan menemukan karunia dan bakat saya, dengan diperlengkapi oleh gembala sidang dan pendeta saya, dengan mengembangkan hati seorang hamba. Yang keempat, saya akan mendukung kesaksian dari gereja saya dengan setia menghadiri kebaktian, dengan hidup saleh, dengan memberikan persembahan dan persepuluhan secara teratur. Demikianlah janji ini saya ucapkan dan akan setia kepada janji keanggotaan GPMRI Kelapa Gading. Jakarta, 03 Oktober 2021, Dina Trisnawati. Ya. Gembala Sidang, saksi, Pendeta Nikanor Nangaro, STH, Master Ministry. Selamat kepada Saudara Dina, menghadap kepada jemaat. Ya, Saudara, mari kita sambut Saudara Dina. Ada dua pesan saya dari firman Tuhan. Yang pertama adalah 1 Petrus 3 ayat 15 bertulis, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 15, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat sekalian kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebab Allah Tuhanku itu kekuatanku. Engkau membuat kakiku seperti kaki rusa, dan Engkau tidak membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima segala persembahan syukur yang kami berikan di dalam hati yang bersuka cita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan menaikkan pujian KPPK 342. Beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi,
diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah dia sekuatmu, tak ingin dipuji, tak tergoyah. Memperkenankannya, dia senanglah. Kerja dengan sungguh, tak mengeluh. Semua ditempuh sebaikmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah dia sekuatmu. Jemaat terkasih, kita bersyukur setelah 1 tahun 8 bulan kita bisa mengadakan ibadah tatap muka hari ini. Kami bersyukur atas antusias jemaat untuk hadir dalam ibadah ini. Saudara, sebetulnya kita hanya merencanakan 1 kali ini saja di bulan Oktober, yaitu hari ini. Ya, kita belum tahu apakah minggu depan kita akan adakan lagi atau tidak, tetapi kita memang rencana 1 kali di bulan Oktober ini. Tetapi majelis jemaat tentu akan mengevaluasi pelaksanaan ibadah onsite hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir di ruangan ini ataupun jemaat yang ada di rumah, doakan sehingga majelis jemaat bisa membuat keputusan yang tepat melihat antusias jemaat di dalam beribadah secara onsite hari ini. Bagi Bapak Ibu yang hadir, tentu ini suatu privilege khusus, bukan? Kita bersyukur kepada Tuhan dan saya mendorong Bapak Ibu setelah ibadah hari ini mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam saat teduh untuk ibadah bersama-sama di ruangan ini. Kita berdoa makin hari ada ibadah yang bisa lagi kita lakukan secara tatap muka ini. Saudara, selain ibadah hari Minggu, ada pelayanan lain yang Bapak Ibu bisa nikmati bersama dengan jemaat yang ada di GPMBRI Kelapa Gading. Ada komisi wanita di hari Rabu, ada FC yang diadakan sebulan 1 kali di family community masing-masing, ada pelayanan remaja pemuda sekolah minggu, dan pada hari Jumat malam jam 7:30 ada persekutuan doa. Bapak Ibu Saudara yang memerlukan informasi untuk pelayanan tersebut, silakan menghubungi tata usaha, hamba Tuhan, diaken, pasti kami akan senang sekali membantu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap yang penuh hormat dan takut akan Tuhan, kita kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, dan segala keagungan hanya kepada Allah Tritunggal yang layak menerimanya. Arahkan hati kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya, yang harapannya adalah pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
Allah sumber damai sejahtera oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba Yesus Tuhan kita. Kiranya Ia memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kiranya Ia mengerjakan di dalam engkau dan seisi rumah tanggamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pribadi.